Halo semuanya, kali ini adalah konten perdana untuk Safari Prodi dan saya Juna di sini ditemani langsung oleh Kapoldi Prodi PGSD dengan Pak Beni. Pak Beni boleh diperkenalkan? Halo Sobat UPY, perkenalkan saya Beni Dwi Likita Aji MPD, Ketua Program Studi PGSD. Oke, jadi kali ini kita akan membahas seputar tentang PGSD ya Pak. Oke, PGSD ini kan udah menjadi salah satu program studi di Universitas PGRI Yogyakarta yang mendapat akreditasi A. Betul. Tapi bisa dijelaskan Pak Beni, proses mendapatkan akreditasi A itu seperti apa? Baik, jadi memang dari 2019 itu program studi PGSD, alhamdulillah dengan usaha bersama, kemudian doa dan juga doa, itu berhasil meraih akreditasi A, Mas Juna. Nah, itu memang banyak sekali kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk skor bisa maksimal. Nah, kemudian dari 2019 kita berusaha gitu ya Mas Juna ya, mempertahankan akreditasi agar kepercayaan masyarakat terhadap UPY dan juga terhadap PGSD itu bisa bisa stagnan itu ya, bisa berkelanjutan gitu. Berarti dari usaha dari 2019 akhirnya mendapatkan hasil akreditasi A. Betul. Karena udah dapat akreditasi A nih Pak, apakah masih ada goals yang masih ingin dikejar? Masih banyak Mas Juna. Oke, apa itu Pak? Nah begini, sekarang kan kalau zaman dulu itu kan akreditasi melalui BAN-PT. Nah kemudian sekarang itu ada Lamdik. Iya betul, akreditasi mandiri pendidikan. Nah itu sekarang bukan A, B, C, tapi sekarang unggul, baik sekali dan baik. Nah targetnya dari PGSD untuk jangka besok itu ya, itu adalah dari A kita tingkatkan ke unggul. Nah gitu. Jadi memang masih ada yang lebih baik dari A gitu ya? Betul, jadi memang sebenarnya setara Mas Juna, tapi memang berbeda indikator penilaiannya. Nah itu yang harus kita penuhi juga di skor maksimal. Seperti itu, berarti masih harus berusaha lagi ya Pak? Betul, namanya juga kehidupan ya, kita harus tetap survive gitu ya. Oke, kalau gitu untuk mahasiswanya sendiri Pak, untuk PGSD itu ada berapa kelas sih Pak? Dalam pembelajarannya. Kalau dari banyaknya kelas ya Mas Juna ya, di angkatan 2022 itu kita ada 7 kelas. 7 kelas. Angkatan 2021 itu ada 8 kelas. Nah ini yang luar biasa itu yang 2020 itu ada 9 kelas. Berarti terus berkembang ya Pak? Terus berkembang, betul. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat meningkat gitu ya. Betul. Oke, jadi dengan untuk perkembangannya ini letak kelasnya itu kalau di ini kampus 2 ya Pak? Betul, kampus 2. Letak kelasnya di sebelah mana Pak di kampus 2-nya itu? Kalau PGSD kita di unit 2 di gedung FHIP itu di lantai 3 itu kita ada 2 ruangan, 303 dan 309. Kemudian di lantai 4 itu ada 6 ruangan dan ber-AC semua ya. Jadi kuliahnya enjoy gitu ya, santai gitu. Terus ini Pak, untuk kan dalam pembelajaran ini kan kita perlu pendidik yang ahli gitu Pak. Untuk PGSD sendiri kualifikasi dosennya itu seperti apa Pak? PGSD alhamdulillah kalau dilihat dari segi latar belakang pendidikan itu kita sudah memenuhi syarat banget gitu ya Mas Juna ya. Ada magister, kemudian ada juga yang doktor. Udah ada yang doktor. Nah itu semua nanti bisa dan berkompeten sekali karena memang Bapak Ibu dosen kita ambilkan dari yang latar belakangnya pendidikan dasar dan kemudian ada juga yang dari IPA, IPS, PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia. Berarti emang udah terfokus untuk benar-benar mendidik calon-calon guru SD ya Pak? Betul Mas Juna, betul. Untuk terus ini Pak, untuk kurikulum atau proses pembelajarannya di PGSD ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Saya sampaikan yang pertama dari kurikulum dulu. Untuk PGSD ada 2 kurikulum Mas Juna. Yang pertama adalah yang 2018 itu dipakai terakhir oleh angkatan 2020. Jadi sekarang yang sudah di semester 6 ya? 6 betul.
Nah itu yang terakhir. Kemudian karena kurikulum itu kan nggak bisa tetap ya, karena memang sifatnya kurikulum dinamis, kita juga harus mengikuti. Dan juga kita alhamdulillah sudah mengikuti kebijakan dari Kemendikbudristek yang MBKM. Jadi yang angkatan 2021 dan 2022 itu sudah mengikuti kurikulum yang memfasilitasi MBKM. Berarti sistem kurikulum di sini itu terus berkembang sesuai apa yang diperlukan gitu ya? Betul, karena memang kalau kita tidak mengikuti kebijakan dan kebutuhan stakeholder, nah nanti lulusan kita banyak yang tidak terserap di dunia kerja. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, proses pembelajaran di PGSD ini. Untuk ini mungkin pertanyaan buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen daftar di PGSD, Pak. Keseruannya apa sih daftar di program studi PGSD ini, Pak? Oke. Tentunya yang pertama adalah dari kalau dilihat dari look ya, look fisik itu adalah kita mempunyai hal keunikan yaitu seragam gitu ya. Tujuannya adalah mendidik sedini mungkin agar mahasiswa itu berpakaian sesuai dengan guru yang ada di sekolah dasar gitu Mas Juna. Kan kadang ada ya yang kebiasaan pakai cat, kemudian nanti pas PLP atau pas praktek itu pakai pantofel itu rasanya gimana gitu ya. Beda. Makanya kita biasakan mulai dari dini. Nah kemudian dari segi pembelajaran kita ada kepramukaan ya, kemudian ada kepalang merahan, itu adalah untuk UKS dan cedera ringan nanti ketika calon guru sudah bekerja di SD. Kemudian ada juga media pembelajaran, kemudian pembelajaran yang bersifat interaktif, kemudian ada juga pembelajaran pengembangan kurikulum, kemudian metodologi pembelajaran, dan masih banyak lagi. Oke, berarti memang sengaja didesain khusus untuk seperti suasana sekolah dasar gitu ya? Betul, Pak? betul. Oke. Dan tadi untuk seragam, Pak, saya tertarik dengan seragam itu. Apakah hanya di waktu tertentu atau setiap hari seragamnya ditentukan gitu? Setiap hari Mas Juna. Setiap hari ya? Bayangkan gimana itu ya perasaannya ya. Tapi memang demi kebaikan itu ya. Untuk Senin memang putih hitam pantofel, Selasa PDH yang ciri khas yang orange itu yang banyak beredar di kawasan Bantul itu ya. Kemudian Rabu itu batik kelas, Kamis pramuka, Jumat itu bebas tapi ada syarat dan ketentuan. Oke, berarti kalau ada orang-orang di luar sana kayak seragam guru SD tapi betul. itu anggota PGSD UPY, member ya, of PGSD UPY itu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak untuk menutup sesi kali ini, mungkin kenapa sih kalau saya sebagai mahasiswa baru ini ingin daftar kuliah, kenapa saya harus milih PGSD, Pak? Oke. Yang pertama adalah pendidikan dasar itu adalah merupakan fondasi yang memang harus kita perkuat dari semua segi, terutama dari segi pendidikan. Nah, hadirnya PGSD UPY ini bisa memperkaya dan memperkuat dari jenjang pendidikan dasar. Nah, kenapa di PGSD UPY kita sudah dari 2007 berdiri dan juga banyak sekali alumni dari PGSD UPY yang bekerja sebagai PNS yang pertama, kemudian yang P3K dan juga beberapa yang bekerja di instansi yang lain. Jadi memang dari PGSD UPY sudah lama berkiprah di dunia pendidikan dan tentunya tidak ragu lagi untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa PGSD UPY. Oke, jadi karena PGSD ini sebagai fondasi atau dasar sebelum siswa-siswa masuk ke tahap SMP, SMA itu jadi dikhususkan gitu ya. Betul. Oke. Baik, kalau seperti itu terima kasih Pak Benny atas waktu dan kesempatannya sudah menerima kami dalam program konten Safari Prodi ini. Terima kasih Pak. Oke, lanjut lagi di program Safari PGSD. Kali ini aku ditemenin oleh mahasiswa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Halo, aku Amanda. Aku sudah. Kami mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Yuk ikutin keseruan kami. Satu hari menjadi mahasiswa PGSD UPY.
Oke Kak Juna, saat ini kita berada di lantai 4 kampus 2 Universitas PGRI Yogyakarta. Oke. Terus kalau gitu kita lagi menuju kemana nih Kak? Nah Kak Juna, aku mau tunjukin salah satu ruang-ruang kelas di lantai 4 Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta nih. Kita punya ruang 402 yang paling menarik buat teman-teman mahasiswa Prodi PGSD. Nah ini salah satu ruang kelas 401 dan 402. Ruang kelas ini adalah ruang lab keSD-an, di mana ruang kelas ini didesain yang sangat menarik untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi PGSD nih Kak. Dan ini dia suasana pembelajaran mahasiswa-mahasiswi Prodi PGSD. Terdapat dosen-dosen yang berkompeten, mahasiswa-mahasiswi yang aktif, dan tentunya fasilitas yang menunjang pembelajaran. Yuk Kak, ikut aku masuk salah satu ruangan mahasiswa PGSD. Oke, boleh masuk nih Kak? Boleh. Nah ini Kak Juna, salah satu ruang kelas mahasiswa-mahasiswi Prodi PGSD. Oh oke. Oh iya nih Kak, aku mau tanya nih. Dari tadi aku tuh kenotis sama seragam kakak-kakak berduaan ini. Kalau boleh dijelaskan nih seragam apa ya Kak? Kok beda gitu? Nah jadi nih Kak Juna, mahasiswa-mahasiswi PGSD di hari Senin kita itu memakai baju putih hitam wajib sepatu pantofel. Di hari Selasa kayak aku nih pakai seragam PDH warna orange. Oke, untuk hari Rabu, mahasiswa-mahasiswi PGSD wajib memakai batik kelas, dan hari Kamis, mahasiswa-mahasiswi PGSD menggunakan seragam pramuka, dan khusus untuk hari Jumat, kita diperbolehkan menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi. Oke, jadi semuanya udah ada seragamnya sendiri-sendiri ya Kak? Ya. Benar sekali. Oke, kalau gitu terima kasih Kak untuk safari prodinya kali ini. Terima kasih Kak Yuda, terima kasih Kak Amanda. Buat teman-teman semuanya, ikutin lagi safari prodi di prodi yang berikutnya. Dadah.